Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita akan selalu terjadi berbagai macam pergumulan kehidupan. Entahkah itu sesuatu yang menyenangkan dan menyedihkan, sesuatu yang membawa kegembiraan atau kedukaan, sesuatu yang merupakan kelimpahan ataupun kekurangan, dan hal lain sebagainya yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nah, saudara, dalam kehidupan kita seringkali ketika kita sedang berada di dalam situasi-situasi yang berat dan sulit, tidak mudah untuk mencari orang yang bersedia memberikan dukungan atau bantuan kepada kita. Namun justru disitulah saudara-saudara kita bisa melihat bahwa orang-orang yang menjadi teman kita yang sejati akan teruji ketika kita sedang berada di dalam kesulitan. Merekalah yang hadir dan memberikan dukungan kepada kita. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus melihat di dalam kehidupannya bahwa ada jemaat-jemaat yang mau memberikan perhatian kepada Rasul Paulus justru ketika dia sedang berada di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Jemaat di Filipi menjadi salah satu contoh yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus bahwa mereka memiliki hal yang baik, yaitu ketika mereka mendukung Rasul Paulus di dalam berbagai peristiwa dan juga di dalam hal yang merupakan kesusahan Rasul Paulus. Filipi 4 ayat 14 sampai 16 berbunyi demikian. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Nah, saudara-saudara, di sini terlihat bahwa Rasul Paulus memberikan apresiasi terhadap jemaat di Filipi yang mau mengambil bagian di dalam kesusahan Rasul Paulus. Dan itu menjadi sorotan dari Rasul Paulus bahwa jemaat yang mau mempertimbangkan karya pelayanan Rasul Paulus kepada mereka sebagai sesuatu yang berharga dan perlu didukung adalah jemaat Filipi yang memberikan dukungan kepada Rasul Paulus. Salah satunya dibuktikan ketika Rasul Paulus berada di Tesalonika. Jemaat Filipi lah yang 1-2 kali mengirimkan bantuan kepada Rasul Paulus. Dan di sini kita bersama-sama melihat bahwa jemaat di Filipi adalah contoh jemaat yang tahu berterima kasih. Tahu bagaimana mereka bisa memberikan dukungan buat orang-orang yang sudah dengan begitu rupa membantu perkembangan iman mereka. Dan Rasul Paulus dalam hal ini menjadi rasul yang mendapatkan bagian dari perhatian itu. Dan ini bagi Rasul Paulus menjadi sesuatu yang sangat berharga. Meskipun Rasul Paulus akan dimampukan menanggung segala perkara di dalam kehidupan ini, tetapi ketika ada bantuan, ada dukungan, itu akan menjadi nilai yang berbeda.
kekuatan yang baru akan muncul ketika ada dukungan dari pihak lain. Ada orang yang mengerti pergumulannya, ada orang yang memahami apa yang menjadi kebutuhan Rasul Paulus. Entahkah itu jumlahnya sedikit atau banyak, itu tentu akan memberikan daya dukung tersendiri bagi setiap pribadi yang sedang berada di dalam kesulitan. Dan dalam hal ini, dukungan jemaat di Filipi menjadi pendorong yang baik, kekuatan bagi Rasul Paulus untuk menjalani kehidupan ini. Nah, apa yang dilakukan jemaat di Filipi ini menjadi hal yang perlu kita teladani sebagai orang percaya, bahwa ikut mengambil bagian dalam kesusahan saudara kita, terlebih juga orang-orang yang berkontribusi di dalam hidup beriman kita, merupakan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk juga memberikan dukungan kepada mereka. Ada hal-hal baik yang kita dapatkan justru ketika kita bersedia memberikan dukungan kepada mereka. Dan kalau itu terus dikembangkan di dalam konteks hidup beriman kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan, memberikan topangan, memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita yang berada di dalam kesulitan. Dan kalau itu menjadi panggilan kita sebagai orang percaya, betapa bahagianya kita menjadi bagian dari cara Tuhan mendukung dan menolong hamba-hambanya yang berada di dalam kesulitan, kesusahan, dan kita menjadi bagian dari berkat Tuhan yang mengalir bagi mereka. Kiranya kita terus menumbuhkan kesediaan berbagi dan bersedia mengambil bagian di dalam kesusahan sesama kita. Tuhan memampukan kita semua. Amin.